Kreativitas tidak mengenal batas. Itulah yang dilakukan Esi Sukaesih yang giat memanfaatkan limbah kulit jagung dijadikan wayang. Selain menjadi kreasi unik ramah lingkungan, wayang dari kulit jagung ini memberikan penghasilan tambahan. Dari sampah yang tidak terpakai, kini produk kreasinya berhasil menjadi cindera mata yang menarik. Berbagai produk diantaranya adalah pulpen, gantungan kunci, dan buket. Selain kulit jagung, ia juga memanfaatkan limbah kain perca sisa sebagai aksesoris wayang. Bagi Esi Sukaesih, limbah bisa dijadikan karya yang bernilai, baik limbah organik maupun limbah anorganik. Dan langsung saja kita akan membahasnya bersama Esi Sukaesih, perajin kulit jagung. Halo, Assalamualaikum Ibu Esi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat siang untuk semuanya. Selamat siang, menarik sekali Bu, inovatif yang juga unik, wayang dari kulit jagung. Kalau boleh tahu Ibu Esi mungkin bisa diceritakan, ini bagaimana awalnya sampai terfikirkan untuk membuat sebuah kerajinan tangan dari kulit jagung yang dijadikan wayang? Awal mula sih saya masih main percak juga, cuman bukan bikin wayang SHM. Dulu itu saya baru bikin awalnya itu aksesoris untuk kerudung. Setelah itu emang kita niatnya kata orang sampah, kata saya jadi cuan gitu. Tapi alhamdulillah dengan ide dari anak saya, waktu itu dia ada sepupunya yang mau beli. Bun, apakah ada yang baru? Produk, oh iya boleh nih, kayaknya ini bisa jadi sesuatu gitu kan. Jadi langsung jadi gantungan kunci. Adapun jadi pensil itu balik lagi untuk waktu itu kan pandemi itu kan anak terlalu banyak main gadget ya. Nah itu untuk jadi edukasi selain jadi menghasilkan sesuatu yaitu uang. Oke baik, berarti ini kulit jagung, limbah sampah kulit jagungnya Ibu Esi dapatkan dari bank sampah seperti itu? Ya, bank sampah iya, terus dari ini juga dari warung. Kita dari warung, setelah ini mah banyak sih Bun. Dari warga juga yang tahu kita bikin sesuatu yang unik daripada yang lain, dikasih sama saya gitu. Oke, baik Bu Esi. Berarti bukan hanya dari bank sampah, tapi juga dari lingkungan sekitar, begitu ya. Ibu Esi, ini kalau boleh tahu kan unik sekali ya, membuatnya wayang. Ini kenapa membuatnya wayang, Bu Esi? Awalnya sih saya bikin bros dulu ya. Bros bisa dari kulit jagung juga, cuman ini kan untuk edukasi ya. Edukasi dari balita sampai lansia, ini bisa Bu. Dari hasilnya itu loh. Selain emang ini kreativitas Indonesia dan kain percanya juga akan mempersatukan Indonesia juga karena kan kita main di batik, batik kan begitu banyak beragam, ya jadi sesuatu itu yang lebih menarik. Oke. Baik Ibu Esi, menarik sekali ya Bu ya, ternyata ini limbah dari kulit jagung dan juga kombinasi dari kain perca bekas juga ya Bu ya, dijadikan suatu produk yang bernilai dan juga inovatif sekali Ibu Esi. Kalau boleh tahu Ibu Esi ini bagaimana proses kreatifnya, mulai dari mungkin memilah sampahnya dan juga membuat konsepnya dan lain sebagainya, mungkin bisa dijelaskan Bu Esi? Dari memilah sih kita emang udah dipilah ya dari warga sendiri. Andai kata kita ngambil dari warung pun emang tidak bercampur dengan yang lain karena kita udah tahu bahwa kita suka mengambil gitu kan, jadi masih agak bersih dan kita ambil, kita cuci, kita jemur. Kalau yang natural itu kita tidak ada proses untuk perebusan, tapi kalau ingin ada warna baru kita kasih warna dengan warna wantek buat pakaian itu loh. Nah kalau pakai pewarna makanan kurang menarik, itu pakai wantek kita mainnya. Oke, baik Bu Esi, ini apakah ada teknik khususnya untuk mencelupkan warna ke dalam si limbah kulit jagungnya tersendiri sampai akhirnya bisa berwarna-warni dan juga dijadikan sebuah produk wayang ini Bu? Teknik sih nggak begitu rumit ya, asal airnya udah mendidih, kita kasih warna, dimasukin aja sekian menit.
udah meresap, kita angkat, kita jemur gitu aja sih. Cuman ini penjemurannya memang kita memakai matahari untuk pengeringannya. Jadi kalau kita maaf untuk saya ya untuk saat ini hanya mengandalkan matahari aja sih untuk penjemurannya. Oke, Gitu. baik Ibu Esi. Ini prosesnya berapa lama, Bu? Apakah membutuhkan waktu sampai berhari-hari hingga sampai dengan menjadikan produk yang tadi Ibu Esi sebutkan ada pulpen, ada gantungan kunci dan lain sebagainya. Itu prosesnya berapa lama, Bu? Kalau udah biasa sih nggak seberapa ya, maaf karena udah biasa kali ya. Tapi sepanjang ini nggak nyampe berhari-hari sih. Malah kita juga maaf ya untuk di Kecamatan Sibodas kan saya ngajarkan juga kalau orang datang ke perpustakaan. Di sini kita mengajarkan juga cara-cara untuk membuat wayang itu tersendiri. Kadang-kadang saya juga roadshow ke tempat-tempat kalau ada event, kadang ke sekolahan juga gitu. Kita ngajarkan juga sih Bun, tapi nggak nyampe berhari-hari, paling juga minimal ya setengah jam untuk yang belajar itu udah dapet sih. Untuk belajar ya, tapi kalau yang biasa cuman paling 10 menit, 5 menit juga udah jadi sih. Oke, Bu Esi nih kalau boleh tahu kenapa, ini inspirasi dapat dari mana sih Bu sampai akhirnya terfikirkan untuk membuat produk dari wayang dan juga dari limbah kulit jagung ini? Apakah juga ini dari teman-teman atau lingkungan sekitar atau belajar otodidak Bu sampai akhirnya membuat sebuah wayang? Ini sih sebetulnya masa kecil dulu saya ya. Kalau di kampung kan, kalau di pedesaan kan pakai pelapa singkong tuh. Karena untuk di perkotaan bukan yang nggak ada sih, ada. Cuman tidak semaksimal kayak kita di kampung. Cuman emang kita itu dulu niatnya kata orang sampah, kata saya pasti jadi cuan. Entah besok, entah lusa pasti jadi sesuatu. Ya alhamdulillah anak saya yang baru itu idenya dari dia sih. Minta sesuatu karya baru. Bu, apakah ada karya baru? Kata saya, tenang ya, ntar. Ada sih, apa? Dari sampah, masih sampah. Oh, masih sampah, Bun. Iya. Saya utak-atik, kata saya, ini jadi seperti ini deh, kata saya. Apa nih, Bun? Kalau dulu kita lagi ibu di kampung, kata saya itu pakai singkong, kalau di sini mana ada pun nggak ada, jarang. Ya inilah, kata saya. Bisa produk banyak juga, kata, oh iya bisa, bener-bener, Bun. Gitu sih, dari anak, alhamdulillah itu. Ini alhamdulillah saya minimal udah 7 tahun ya. Oke, berarti dari sampah yang awalnya tidak bernilai menjadi produk yang bernilai dan juga menghasilkan cuan ya. Tadi yang sempat Ibu Esi sampaikan. Baik Ibu Esi, ini nanti mungkin kita akan menjelaskan dan juga mungkin Ibu Esi menceritakan bagaimana sih orang-orang jadinya tertarik untuk membuat suatu kreasi dari sampah yang awalnya dibiarkan tapi ini menjadi cuan juga untuk mereka, untuk penghasilan ekonomi mereka. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda ya Ibu Esi. Baik. Baik pemirsa, kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Esi Sukaesih. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Ibu Esi Sukaesih, perajin kulit jagung. Ibu Esi, tadi sudah dijelaskan Ibu Esi banyak banget ragam produknya. Sampai Ibu mengajarkan ke beberapa orang yang mungkin ke perpustakaan dan ingin membuat kerajinan tersebut. Sulit nggak sih Bu untuk mengajarkan mereka membuat kerajinan ini? Sebetulnya kalau yang maaf kan ini edukasi ya. Edukasi ini kan unsurnya yaitu kita pakai motorik ya, motorik tangan, emosi sama pikiran ya. Kadang-kadang kalau anak itu kan emosinya ya yang nggak sabaran gitu. Tapi alhamdulillah sih selama ini baik-baik saja. Andai pun udah jadi hasil dia wow gitu kan. Ini kan emang bikin sih nggak sulit ya, nggak sulit karena ini tali temali sih. Tali temali yang begitu gampang banget. Ya insya Allah semua usia pasti bisa sih. Oke, Bu Esi. Itu membuatnya caranya seperti apa sih, Bu? Atau di proses pembuatannya mungkin dilipat-lipat atau diulir, dipelintir atau bagaimana, Bu? Diuril sih, karena kan kalau nggak diuril gitu nggak ada hasil yang maksimal. Kalau diuril nanti hasilnya seperti itu, Bun. Baik banget gitu. Nggak nyangka bahwa dari kulit jagung segitu rupa
Tapi kalau udah hasil itu, kalau yang nggak tahu mah itu dibilangnya, ada yang pernah yang bilang, yang nanya langsung saya, bilang sama saya itu, katanya, oh ini dari rotan ya, oh ini dari bambu ya. Kata saya bukan, ini dari limbah sampah, itu kulit jagung. Wow, begitu ekspektasinya ya, gitu sih. Banyak yang orang bilang mah. Kalau hanya di itu gitu kurang sih enggak sih. Jadi sambil diuril, sambil diputer gitu. Oke, Ibu, ini kan sekarang juga udah jarang ya Bu ya sampah limbah organik gitu seperti kulit jagung. Ini dapatnya dari mana sih Bu? Ya alhamdulillah sih selama ini sih saya gampang banget ya untuk saya gitu. Karena di saya itu ada di wilayah yang emang ada toko sayuran yang benar-benar bersih tokonya. Jadi alhamdulillah supply dari situ juga sih, kita tinggal ngambil-ngambil aja gitu untuk saya ya. Jadi saya maaf, selama ini saya tidak ngambil dari pasar tidak, tapi saya ngambil dari di wilayah saya sendiri gitu. Oke. Baik, dari tukang sayur seperti itu ya Bu ya. Dan juga mungkin apakah Ibu juga menanam jagungnya sendiri sampai akhirnya mengais gitu, mengais sampah-sampah sisa kulit jagungnya ini Bu? Untuk nanam sih emang saya kan ada di KWT Mina ya, yang pernah Ibu pernah datang itu di KWT Mina ada sebagian. Tapi kan kekurangannya kalau kita untuk bikin banyak itu kan nggak mungkin dari situ kan, kita mencari sendiri. Tapi alhamdulillah gitu yang saya bilang tadi, di dekat rumah saya ada warung yang bersih, warung sayur gitu yang untuk supply saya gitu. Saya tidak nggak ngambil dari pasar Bu. Oke, baik. Ini satu wayangnya bisa memakai berapa helai kulit jagung nih Bu, kalau boleh tahu? Dari satu satu bonggol jagung itu ya, dalamnya kita makan jadi gigi, luarnya itu kita bisa dapat sampai 6-7 lah. 6-7 jadi wayang itu. Paling jadi dari satu wayang itu paling 3 kalau besar ya, kalau besar 3 juga cukup. 3 helai atau 4 helai itu bisa jadi wayang 1. Oke, baik. Berarti cukup efisien ya Bu ya untuk memakai limbahnya juga ternyata bisa dibuat sebanyak mungkin begitu. Dalam satu hari Bu Esi bisa menghasilkan berapa banyak produk dari limbah jagung ini Bu? Maaf bukannya ini karena udah biasa kali ya. Jadi kita alhamdulillah minimal hampir 50 sih bisa. Itu pun kita tidak monoton bikin itu terus tidak. Jadi kita bisa sambil ono-enek gitu kan ya punten. Kita alhamdulillah segitu banyaknya sih. Oke, ini kan melihat Bu pengalaman Ibu Esi menjual produk dari sisa-sisa sampah, salah satunya adalah kulit jagung. Ini bisa terfikirkan nggak sih Bu dijual sampai bisa ekspor begitu Bu Esi? Mau sih seperti itu ya. Tapi selama ini sih satu dari mulut ke mulut gitu kan ya. Paling nomor WA, kalau di IG yang nge-DM. Tapi alhamdulillah juga selama beberapa tahun ini saya juga alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan suatu instansi di Tangerang. Tapi itu pun yang menyangkut dengan pendidikan. Karena hasil ini kan emang untuk mendidik gitu loh, untuk pendidikan, untuk edukasi. Oke. Baik, selain untuk mendapatkan cuan dan juga edukasi, ini ada dukungan nggak sih Bu dari pemerintah juga untuk lebih diperkenalkan lagi nih akan produk-produk dari ramah lingkungan atau dari hasil sampah-sampah limbah organik ini Bu? Alhamdulillah sih selama ini saya juga kan sebagai kader PKK, benar-benar disupport juga sama yang punya wilayah itu Pak Camat sama Bu Camat juga. Kita ikut-ikut lomba juga, alhamdulillah selama ini entah vlognya, entah karyanya, alhamdulillah sih support dari pemerintah ada itu dari Pak Camat dan Bu Camat. Oke, baik. Mungkin terakhir harapan dan juga proyek ke depan nih Bu dari Wayang SHM yang juga didirikan oleh Bu Esi ini. Ke depannya ingin seperti apa Ibu? Ya booming sih udah ya pasti mungkin. Karena kan saya juga udah awalnya juga dikenalkan dengan media juga, pasti orang udah yang kenal ya pasti kenal ya alhamdulillah. Pengen sih lebih booming lagi untuk anak Indonesia itu sendiri sih, karena ini kan seni Indonesia ya. Dari nenek moyang saya pun dulu ini diajarkan oleh nenek dan kakek saya gitu loh.
kan maaf untuk zaman sekarang kan memang zamannya modern ya, tapi dengan modern ini jangan sampai kita meninggalkan tradisi kita. Emang benar-benar ini juga yang tadi mengedukasi itu, selain motorik tangan, emosionalnya dan pikirannya, sebetulnya ini tidak mengurangi dari kemodernan itu sendiri sih. Oke, baik. Kita harapkan dari perbincangan kita hari ini juga dapat terketuk begitu ya Bu ya, generasi muda akan melestarikan wayang dan juga warisan Nusantara, terutama dengan memanfaatkan limbah-limbah organik seperti kulit jagung yang dibuat oleh Ibu Esi Sukaisih. Terima kasih banyak Ibu sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa. Salam sehat Ibu. Ya, salam sehat. Pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda melihat cerita tentang harapan hidup anak-anak di rumah singgah pejuang hati. Informasinya sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.